Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kisah karomah para wali Allah bagian keempat, yakni karomah imam besar atau syekh dari generasi tabi'in dan sesudah tabi'in. Pertama, karomah dari Imam Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya bahwa ketika Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu gugur sebagai syuhada membela Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah di medan perang Siffin, orang-orang menemukan sebuah kain kafan di dalam pakaiannya yang sebelumnya tidak ada. Orang-orang juga menemukan lubang kuburan yang telah digali yang terletak di sebuah gurun Sahara. Mereka lalu menguburkan jenazah Uwais di sana sekaligus mengkafaninya dengan kain kafan yang ada di dalam pakaiannya itu. Karamah yang kedua dari Syekh Abu Halim Habib bin Salim Ar-Ra'i rahimahullah. Syekh Abul Hasan Ali bin Utsman Al-Huswiri rahimahullah di dalam kitabnya meriwayatkan bahwa Abu Halim Habib bin Salim Ar-Ra'i rahimahullah adalah pemilik sekaligus pengembala bagi sekawanan biri-biri, dan rumahnya terletak di pinggir sungai Ufrat, dan dia adalah seorang yang zuhud. Salah seorang sahabatnya meriwayatkan kisah sebagai berikut. Suatu hari aku lewat di dekatnya dan dia dalam keadaan sedang sholat, sementara seekor serigala menjaga domba-dombanya. Aku cepat-cepat menemuinya karena dia tampak seperti seorang yang besar di mataku. Setelah kami saling mengucapkan salam, aku berkata, "Wahai guru, aku melihat serigala berbaik-baik dengan domba." Dia lalu menjawab, "Itu karena pengembalanya selaras dengan Allah Ta'ala." Sambil berbicara, dia meletakkan sebuah bejana kayu di bawah sebuah batu karang. Lalu dua mata air terpancar dari batu karang itu. Yang satu susu dan yang satunya lagi berupa madu. "Wahai guru," aku berseru saat dia menyuruhku minum, "bagaimana mungkin engkau mencapai derajat seperti ini?" Dia lalu menjawab, yakni dengan ketaatan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai sahabatku, batu karang bisa memberikan air kepada umat Nabi Musa alaihi salam. Lihat Quran surat ke-7 ayat 160. Walaupun mereka tidak taat kepada Nabi Musa, dan walaupun Musa tidak sama derajatnya dengan Sayyidina Muhammad, lalu mengapa batu karang itu tidak memberikan susu dan madu kepadaku? Padahal aku taat kepada Muhammad yang lebih tinggi derajatnya daripada Musa." Aku lalu berkata lagi, "Wahai guru, berikanlah aku nasihat." Dia menjawab, "Jangan jadikan hatimu keranjang bagi keinginan hawa nafsu, dan jangan jadikan perutmu keranjang bagi barang-barang yang haram." Karomah ketiga dari Imam Malik bin Dinar rahimahullah. Menurut sebuah riwayat diceritakan bahwa di dalam perjalanan sebuah kapal, Imam Malik bin Dinar dituduh mencuri sebuah batu permata. Semua mata tertuju padanya dan hendak menghakimi beliau. Imam Malik bin Dinar melayangkan pandangannya ke langit seraya berdoa. Lalu serta-merta semua ikan di laut bermunculan sejauh mata memandang ke permukaan. Dan setiap ikan membawa sebuah batu permata di mulutnya. Malik bin Dinar mengambil salah satu dari batu-batu permata itu, lalu memberikannya kepada orang yang kehilangan tadi. Kemudian
Imam Malik bin Dinar menapakkan kakinya di atas permukaan laut dan berjalan hingga mencapai pantai. Setelah itu pencuri yang sesungguhnya tertangkap dan semua orang di kapal meminta maaf kepada Malik bin Dinar lalu bertobat karena secara serampangan sudah menuduhnya sebagai pencuri. Karomah yang keempat dari Syekh Zunnun al-Misri rahimahullah. Menurut sebuah riwayat yang terkenal, Imam Zunnun al-Misri banyak mengalami penderitaan, celaan, hinaan, dan ketidakadilan dari orang-orang di sekitarnya, bahkan dari pemerintah Mesir pada waktu itu. Seluruh keluarganya dan murid-muridnya sangat mengkhawatirkan keadaannya sampai didapati dia telah meninggal dunia. Di malam kematiannya, 70 orang bermimpi yang sama melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Aku datang menemui Zunnun wali Allah." Dan sesudah kematiannya, kata-kata ini didapati tertulis dalam bahasa Arab di keningnya. Ini adalah kekasih Allah yang mati dalam mencintai Allah, dan Allah lah yang mencabut nyawanya. Pada waktu pemakamannya, burung-burung di angkasa berkumpul di atas kerandanya dan mengembangkan sayap-sayap mereka bersama-sama seakan-akan memayunginya. Pada saat melihat peristiwa ini, semua orang Mesir menangis dan menyesali ketidakadilan yang telah mereka perbuat terhadapnya. Berikutnya, karomah yang kelima dari Syekh Abul Hasan Nuri rahimahullah. Imam Ja'far Khuldi rahimahullah meriwayatkan, pada suatu hari ketika seorang wali Allah, yakni Abul Hasan Nuri sedang berdoa kepada Allah dalam kesendirian dan kesunyian, aku sendiri kebetulan mendengarnya. Dia melafalkan doanya dengan sangat fasih. Dia mengatakan dalam doanya, "Duhai Allah, dengan pengetahuan dan kekuatan serta kehendak-Mu yang abadi, Engkau hukum makhluk-makhluk-Mu yang berdosa di dalam neraka yang telah Engkau ciptakan. Dan jika keinginan-Mu yang tak terhalangi untuk membuat neraka penuh dengan manusia dan jin yang berdosa, Engkau tentunya bisa mengisi neraka dan semua batas-batasnya hanya dengan diriku seorang saja, dan memasukkan mereka semua ke dalam surga-Mu." Aku sangat kagum dengan doa-doanya itu. Sampai-sampai aku bermimpi seseorang datang kepadaku sambil berkata, "Allah menyuruhmu untuk memberitahukan kepada Abul Hasan Nuri bahwa dia telah diampuni segala dosa-dosanya karena kasih sayangnya kepada makhluk Allah, serta penghormatan dia yang sangat tinggi kepada Allah Jalla Jalaluh." Nuri adalah nama penghormatan dari orang-orang yang diberikan pada dirinya karena keutamaannya, yakni jika dia berdoa di ruangan yang gelap, maka seluruh ruangan itu akan dipancari dengan cahaya, yakni nur keruhaniannya, sehingga ruangan tersebut menjadi terang benderang. Dan dengan cahaya kebenaran tersebut, dia biasa membaca pikiran-pikiran terdalam dari murid-muridnya satu persatu. Karomah yang keenam dari Syekh Abul Fawaris Syah Syuja rahimahullah. Menurut riwayat yang terkenal, dia selama 40 tahun tidak pernah tidur malam, yakni demi beribadah kepada Allah Ta'ala atau qiyamul lail. Suatu malam, lantaran kelelahan, tiba-tiba dia tertidur dan bermimpi bertemu Allah Rabbul Izzati. Dia pun lalu berkata, "Duhai Allah, ku cari Engkau dengan cara berjaga di malam hari, tetapi ku dapati Engkau dalam tidur." Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai Syah Syuja, sesungguhnya engkau telah mendapati aku dengan cara berjaga di malam hari. Jika engkau tidak mencari aku di situ, maka tidak mungkin aku ada di sini."
Karomah yang ketujuh dari Syekh Sahal bin Abdallah Al-Tustari rahimahullah. Diriwayatkan dalam Kasyiful Mahjub bahwa Syekh Sahal bin Abdallah Al-Tustari di masa tuanya Allah Ta'ala takdirkan dia dalam keadaan lumpuh. Namun setiap mendengar azan, yakni tiba waktu sholat, dia bangkit dalam keadaan normal, sehat walafiat, berwudu dan menyempurnakan sholatnya. Setelah semuanya selesai, kemudian tiba-tiba beliau lumpuh lagi. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.